Halo, Assalamualaikum. Saya lagi makan nih, lapar. Tadi saya numis daging babi. Agak gosong, saya tinggal kerja. Ini pahanya babi yang masih muda. Jadi dagingnya tuh enak, empuk, nggak keras karena masih muda. Enak banget. Saya kasih kecap. Rasanya asam, manis, pedes. Enak banget. Makan sama roti. Benarnya TKW di Hong Kong, Taiwan, Singapura itu, kalau mereka bilang nggak pernah makan daging babi, itu bohong. Mereka cuma nggak mau ngaku aja. Kalau saya sih orangnya terbuka sih, jujur apa adanya, emang pernah makan kok. Enak kok. Malah lebih enak daging babi. Kalau daging sapi, kambing kan harus dibumbuin segala macam tuh. Jahe, lengkuas, kemiri, ketumbar, cahang, pala, santan, macam-macam. Kalau daging babi mah enggak. Ini saya tadi cuma dikasih jahe sama kecap asin, garam, gula, udah. Enak banget. Allah juga tahu kok kita keadaan di sini kayak gimana. Jadi nggak usah malu kita makan daging babi. Emang kenapa? Sama aja. Malahan orang Cina itu kan mereka umurnya panjang-panjang tuh. Habis melahirkan obatnya daging babi. Sakit apa kecelakaan gitu, obatnya daging babi. Kakinya babi dibikin sop sampai kental gitu, dibikin jamu. Mantap. Daging babinya tuh di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Kalau di sini peternakannya bersih, nggak kayak peternakan di Indonesia. Di sini babi makannya nggak sembarangan, organik. Nggak usah dibayangin monyongnya, hitamnya kalau lagi makan babi tuh. Dagingnya mah kelihatannya sama aja kayak daging kambing gitu. Malahan kalau daging kambing, daging sapi kan berbau. Ini mah nggak ada baunya. Udah ya. Hai wali kota Ormas, saya menganggap Anda bukan wali kota Medan, tetapi Anda adalah wali kota Ormas. Dengarkan ini saudara-saudara. Sudah ribuan orang meminta agar wali kota Medan dinepalkan, agar wali kota Medan dinepalkan, agar wali kota Medan dinepalkan. Tolong dicatat itu. Maka saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke dimanapun berada, rapatkan barisan. Apakah kalian siap untuk menepalkan wali kota Ormas? Kalau siap, kita tentukan waktunya. Kita geruduk wali kota. Yang kedua, kita geruduk kediamannya. Ini penjajahan yang dirancang sedemikian rupa. Ini tidak boleh dibiarkan. Sebelum terlambat kita bertindak. Maka saya minta kepada wali kota Ormas segera cabut surat edaran saudara. Jika tidak, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk menindaklanjuti penolakan kita terhadap surat edaran wali kota Medan yang melarang penjualan babi di kota Medan, dengan ini kami mengajak semua elemen masyarakat yang peduli untuk melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 jam 14 WIB di kantor wali kota Medan dan DPRD Medan untuk meminta agar wali kota Medan segera mencabut surat edaran tersebut, karena surat edaran tersebut diskriminatif dan rasis karena hanya menyangkut daging non halal saja. Sementara yang lain yang lebih prioritas dia tidak pedulikan. Sekali lagi, mari datang sebanyak-banyaknya. Tunjukkan kepada wali kota Medan bahwasanya kita tidak terima dengan surat edaran tersebut. Orang Indonesia itu aneh, takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Ada babi, zizi, uang korupsi, kalu. Wali kota Medan tidak mampu mengurus kota Medan.
dia hanya mampu mengurus rambutnya supaya klimis. Kita menitipkan ini ke kawan-kawan supaya Bapak Wali Kota Medan semakin klimis. Kita menitipkan tanco, kita menitipkan pomade supaya kita bisa memberikan minyak rambut kepada Bapak Wali Kota. Mungkin selama ini dia membeli minyak rambut menggunakan uang rakyat, betul kawan-kawan. Tapi hari ini kita menghadiahkan kepada Wali Kota Medan, yaitu tanco ataupun pomade untuk biar dipakainya. Dan ini bertanda adalah sebaiknya Bapak mundur, lebih baik mengurusi rambutnya agar klimis. Hadiah satu lagi Bapak, kami mengasih hadiah yaitu lipstick sebagai tanda bahwasanya Wali Kota Medan pengecut. Wali Kota Medan ban. Wali Kota Medan ban. Tidak berani berjumpa dengan Cipayung Plus. Tidak berani berjumpa dengan mahasiswa Garuda, betul? Dua simbol ini tanda kita titipkan kepada Bapak ini. Kita titipkan kepada perwakilan Pemkot Medan agar ini diberikan, dan kami minta ini didokumentasikan kepada Bapak Wali Kota Medan, betul kawan-kawan? Untuk Bapak Wali Kota dan juga Bapak Gubernur Sumatera Utara, kalau memang nggak bisa berdagang atau jualan daging babi di pasar-pasar umum, di pinggir jalan atau di sembarang tempat, berikan mereka tempat, buat di situ pasar non halal. Jadi segala perbabi-babian lah yang ada di sana gitu kan. Jadi biar nggak berontak orang itu, kan jadi diketawai kan, jadi ditantang kan kita, biar nggak terjadi yang kayak begini-begini maksud aku gitu kan. Lagian selama ini kan orang itu jual juga, selama ini kan orang itu makan juga, ngapain kita terganggu? Rontok pula iman kita hanya gara-gara melihat babi. Kalau aku sendiri enggak, biar kau makan, kau masak, kau bakar, kau apakan daging babi itu di depanku, enggak tertarik aku lagi. Udah ada perasaan geli di hati ini melihat kau makan babi. Itulah di hatiku nih, ya kan? Jadi aku enggak terganggu sama sekali biar berserak babi di situ. Jangan pula asal larang aja. Ya berontaklah, ditantanglah kita kalau kayak gitu. Mereka kan rame di sana, apalagi daerah Sumatera Utara. Karena babi itu kan dibuat sebagai hidangan untuk acara adat mereka, turun temurun dari nenek moyangnya. Ya gimana ya kan? Lagian agamanya juga memperbolehkan mereka makan itu. Ya gimana mereka nggak berontak, iya kan? Jadi begini, kenapa mereka takut dengan babi? Kamu tahu babi itu mengandung apa? Mengandung cacing pita. Oh salah, babi itu mengandung anaknya. Kalau Anda itu seorang pemimpin yang bijak, siapkan dulu lahannya, baru relokasi. Bukan artinya larang para penjual, tapi relokasinya tidak ada. Suratmi itu diskriminatif. Ya, diskriminatif, tahu artinya diskriminatif. Kenapa hanya pedagang daging babi itu yang kamu pindahkan atau kamu larang? Sedangkan penjual daging babi, sapi, kambing itu dari rumah potong dibawa ke bahu jalan. Berarti sudah bersih, kotorannya, apanya semua sudah ditinggalkan di rumah potong. Dia membawa aja daging saja ke bahu jalan. Yang lebih jorok itu sebenarnya penjual ikan dan penjual ayam potong, karena mereka mengeksekusi ikan dan ayam potong itu di bahu jalan. Kemana bulunya, kemana isi perutnya, kemana airnya dibuang kalau tidak di paret atau di bahu jalan itu. Makanya menimbulkan bau, Pak Wali Kota, biar paham ya. Ingat, yang menimbulkan bau itu adalah sebenarnya penjual ikan dan ayam potong yang ada di bahu jalan. Kalau Anda mau tegas, mau adil, larang semua yang menggunakan bahu jalan menjual ikan, menjual ayam potong, menjual daging lembu, kambing, dan daging babi. Itu baru pas kalau mengatakan demi kebersihan dan penataan tata kelola para pedagang di Kota Medan. Ingat, kamu jangan pergi tanggal 26 Februari hari Kamis tahun 2026. Kami akan tetap melaksanakan demonstrasi unjuk rasa ke kantormu.
Jangan banyak alasan meninggalkan kota Medan. Kalau kamu gentleman, hadapi kami para demonstran. Terima kami para demonstran. Kami akan melakukan aksi untuk membela para minoritas, para pelaku atau penjual dan konsumen daging babi. Ya, ingat itu. Ya, seadil-adilnya Anda sebagai wali kota, jangan melakukan keterpihakan. Gara-gara babi, wali kota Medan mau didemo. Jadi tadi itu aku melihat di media sosial itu ada seruan ataupun ajakan untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota Medan pada tanggal 26 Februari yang akan datang. Miris sih melihat berita ini gitu kan. Tapi memang dari awal aku udah menduga bahwasannya masalah ini itu akan menjadi polemik. Dan ini merupakan kebijakan paling keliru yang dibuat oleh wali kota Medan. Seharusnya Anda selaku wali kota Medan itu lebih bijaksana lagi sebelum mengambil keputusan. Anda itu bisa melakukan pendekatan ataupun musyawarah terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini. Jangan hanya mendengar dari satu pihak kemudian mengambil keputusan, sementara ada pihak lain yang ngerasa terluka dan ngerasa tersakitin. Ini momennya kebetulan pas bulan Ramadan. Jadi nanti yang disalahkan umat muslim. Walaupun memang awalnya itu merupakan seruan dari kelompok umat muslim. Tapi aku secara pribadi sebagai umat muslim gak setuju dengan hal ini. Karena aku ngerasa gak dirugikan. Jadi jangan hanya karena kelompok ataupun golongan semua terkena imbasnya. Kita malu dengan daerah-daerah yang lain. Kota Medan itu adalah kota yang tingkat toleransinya sangat tinggi. Seharusnya kita bisa memahami perbedaan itu. Jadi buatnya Bapak Wali Kota Medan, Bapak Riko Waas, tolong Pak dikaji lagi masalah surat edaran tersebut. Bila perlu, cabut Pak masalah surat edaran tersebut. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kota kita ini. Malu kita, ya. Seharusnya kita itu menjadi contoh buat daerah-daerah yang lain. Pemberian surat peringatan kepada pedagang daging babi di Jalan M. Nawi Harahap dan Jalan Bahagia, Kecamatan Medan Kota. Pemberian surat peringatan oleh Satpol PP ini adalah tanggapan atas keluhan warga yang resah, baik dari sisi kebersihan, bau, maupun sensitivitas agama. Astaga, heran kali ya kan? Lihat babi resah, kalau lihat PSK pengen mendesah. Ada lagi yang kalau lihat babi marah, tapi kalau lihat cewek cantik aja, langsung gelisah, geli-geli basah. Ditawari babi dia jijik, lihat cewek goyang-goyang di TikTok kok malah asik. Astaga, babi banyak kali musuhmu ya. Saya nggak tahu kenapa orang itu takut dengan babi, tapi banyak yang tidak bisa menjaga dari Khomer umpamanya. Padahal keharaman Khomer juga dinas oleh Al-Quran. Betul. Kami dari DPD Pemuda Batak Bersatu Sumatera Utara, saya Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Pembina dalam hal ini hadir menyikapi adanya surat edaran dari Wali Kota nomor 500.7.1/1540 mengenai penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal di wilayah Kota Medan. Kami meminta sebelum Wali Kota mengeluarkan surat edaran tersebut, hendaknya untuk berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, budaya, tokoh-tokoh organisasi lintas agama untuk menjaga kondusivitas di wilayah Sumatera Utara dan Kota Medan secara khusus. Kami dari Sumatera Utara, Pemuda Batak Bersatu, meminta agar Wali Kota Medan segera mencabut surat edaran tersebut. Kami dari Pemuda Batak Bersatu mengucapkan segera itu dicabut. Pemuda Batak Bersatu, satu rasa, satu jiwa. NKRI, harga mati. Oras, ojo jua. Saya itu lebih menghargai orang yang jualan barang haram daripada orang yang menistakan agama dengan mengatasnamakan Islam. Sumatera Utara khususnya Kota Medan sedang kepanasan. Suhu di Medan ini memang sering panas. Dan sekarang lebih panas lagi karena edaran wali kota yang melarang penjualan daging babi. Saya tidak membaca secara persis pelarangannya seperti apa, tapi itu yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Kota Medan saat ini. Ini tentu bisa akan membuat gejolak di Kota Medan dan membuat situasi Medan tidak kondusif karena akan terjadi penentangan dari masyarakat yang boleh mengkonsumsi daging babi. Yang saya heran wali kota ini mengapa justru berpikir mengurusi daging babi dan tidak memilih mengurusi bagaimana tingginya tingkat kejahatan di Medan, tingginya peredaran narkoba, dan masih tingginya jumlah angka kemiskinan. Wali kota ini kan harusnya berpikir kesejahteraan manusia,
memajukan kota dan menciptakan suasana kota yang jauh dari kriminalitas. Tetapi kok malah lebih sibuk memilih mengurusi penjual daging babi. Ini wali kota harusnya berpikir lebih komprehensif untuk membangun kota Medan. Tidak berpikir politik yang populis. Ini akan merugikan kota Medan. Saya sebagai orang Batak merasa sedih melihat Medan tidak maju-maju sampai sekarang ya. Meskipun saya bukan penduduk kota Medan, tetapi karena Medan ibu kota Sumatera Utara, saya sedih. Sebagai orang yang berasal dari Sumatera Utara, Medan tidak pernah berubah dan tidak maju-maju karena pemimpinnya tidak pernah becus. Halo kawan, kenapa mesti daging babi yang kalian permasalahkan kalau dijual di sana? Kenapa rupanya kalau dipajang dijual? Nanti kau bilang pula, kau larang kami makan daging babi nanti di rumah kami. Masaknya mungkin tercium aroma-aroma yang sangat harum ya. Memang daging babi ini terlalu menggiurkan kawan. Lezat, nyam, sudahlah. Daging babi masih daging yang paling lezat. Jadi susah untuk dilupakan. Susah untuk tidak dinikmati. Jadi kan kawan-kawan, sebenarnya imanmu itu, kalau cuman lihat daging babi yang dipajang jadi hilang, itu sama juga dengan iman Anda nol. Itu sama juga dengan iman Anda nol. Cuman gara-gara lihat babi, nanti kau bilang pula postingan kami nggak bisa nanti, nggak bisa posting babi, nggak bisa posting lagi masak babi. Woi kawan, kau terlalu pauk mikirnya. Iman itu nggak ditentukan dari makanan kawan. Otakmu ke sesama, otakmu ke Tuhan, itunya. Tapi memang daging babi godaannya sebesar itu sampai-sampai membuat orang resah dan pengen demo. Aku cuma bilang sama Pak Wali, nyesal kali aku milih kau, betul, nyesal kali aku. Aku nggak sebenarnya, kalau nggak gara-gara, nggak tau lah. Ya, kau kayak gitulah cara pola pikirmu. Kalau memang dia kau arahkan, dia tidak boleh untuk yang non halal karena alasan daripada kenyamanan dan artinya pencemaran, ya kau bilang darahnya atau segala limbahnya segala macam apanya. Ku pastikan ayam potong itu jauh lebih berbahaya. Ya nggak percaya aku bilang. Letakkan daging bebong di situ, letakkan daging ayam, biarkan dia 5 jam. Mana duluan dihinggapi lalat? Mana duluan dia berbau? Mana duluan daging yang berbiru? Itu harus Anda pahami dan Anda sikapi. Silakan pindahkan ke dalam, semua pindahkan. Kita juga nggak melarang itu. Cuma jangan gara-gara dia ada pesanan karena adanya suratan 3x24 jam. Ini saya bilang ya, kalau ini kan hari terakhir 3x24 jam. Kalau memang adalah dia saya orang terdepan yang besok akan juga langsung masak makan daging babi sana, saya bawa nasi bungkus daging babi saya makan di kantor wali kota. Ingat, kalau ini keputusannya tidak relevan atau tidak balance. Kalau untuk demi kenyamanan, jangan dipelintir ke sana kemari. Kalau memang itu buat surat edaran untuk non halal, cabut itu. Tapi kalau namun itu untuk semua pedagang daging di trotoar, silakan. Itu kebijakan Anda. Itu namanya Anda adil. Oke? Jadi nggak usah sekarang klarifikasi ataupun segala macam cara. Ingat, ya Pak Wali, suara yang kau dapatkan itu, ya suara yang kau dapatkan itu 69% adalah penikmat bebong. Salam damai sejahtera bagi itu semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini, karena sudah dan saya sehat-sehat selalu, amin. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan, di mana non Kristen ia memakan daging B2. Bahkan dia terang-terangan di media sosial, di publik, bahwa
daging bepong adalah daging yang sangat enak sekali, tetapi segelintir orang sangat ketakutan, sangat cemas ketika mereka melihat daging bepong dijual, dan apalagi orang-orang yang memakan daging bepong, mereka gemetar, saudara. Saya kurang tahu kenapa orang-orang ini sangat gemetar dan ketakutan ketika mereka melihat daging bepong. Ya, sudah ditulis ini daging bepong, ya sudah ditulis besar-besar di tokonya. Malah orang-orang ini memberikan satu ultimatum kepada pemerintah Kota Medan bahwa daging bepong harus ditutup total. Nah, oleh karena tuntutan dan intimidasi dari segelintir ormas yang mengatasnamakan agama tertentu, akhirnya keluarlah surat edaran yang disampaikan oleh pemerintah Kota Medan, dan akhirnya konsumen dan juga penjual daging bepong ini mereka marah, gencar, bahkan tidak terima. Karena apa? Merugikan masyarakat setempat, karena menjual daging bepong adalah pencarian yang di Sumatera Utara sana. Ya, kalau di kampung saya tidak ada yang berani yang mengatakan untuk stop, hentikan menjual daging bepong. Kalau ada orang itu, maka besok dia tidak bisa berteriak lagi, saudara. Karena apa? Ya, jangan kau seorang pendatang datang di sana lalu ubah-ubah otak atik gatuk dengan adat seseorang. Tetapi di Medan ini memang majemuk, ya, tempat semua orang, bukan sebagian orang dan bukan hanya agama tertentu. Pemilik Kota Medan ini semua golongan. Kota Medan adalah kota bersama. Jadi oleh sebab itu kita berdoa besok akan ada aksi untuk menuntut dan mencabut surat edaran yang diedarkan oleh Wali Kota Medan. Kiranya di dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan, sehingga tidak ada yang hal-hal yang tidak diinginkan, dan kiranya Wali Kota Medan ini segera mencabut. Ya, saya melihat video baru-baru yang kemarin tanggal 24, dia memanggil FKUB. Saya tidak tahu FKUB dari mana, ya. Saya tidak melihat di mana utusan-utusan dari umat kekristenan di sana. Saya hanya melihat adalah utusan umat agama tertentu, FKUB. Jadi ini orang mau memancing untuk bisa tercerai-berai Kota Medan orang ini. Ya, bukan mencabut surat edaran itu, malah dia buat pembenaran terhadap ini. Ya. Jadi oleh sebab itu, saudara, ya kita berdoa kiranya kedamaian dan juga ketentraman besok terjadi ketika dilakukan aksinya. Nah, teman-teman, apa yang mereka ketakutan ketika mereka melihat daging bepong ini? Saya kurang tahu. Ya, tapi segelintir orang itu memang membuat satu video dan juga kesepakatan bahwa mereka mau menutup secara total penjualan daging bepong. Ini, kalau ini terjadi, maka masyarakat akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Jadi oleh sebab itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan video ini? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.